kita mulai dulu karena ini sudah jam 9, teman-teman juga sudah terkumpul di 14 orang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu di pertemuan kita pada hari ini dengan tema merancang pembelajaran menyusun TP dan ATP. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian karena kita ketahui di dalam penyusunan TP dan ATP ini masing-masing berbeda untuk setiap karakteristik pendidikan, karakteristik sekolah. Sehingga disinilah Bapak Ibu sekalian nantinya akan berkreasi bagaimana apa yang kita tuangkan sesuai dengan petunjuk dari CP. Itu yang kita tuangkan untuk bisa siswa-siswa kita itu bisa menerima dengan baik apa yang sebenarnya ingin kita capai. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin mengetes suara saya. Jelas ya Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Halo Bapak Ibu sekalian. Suara Ya, saya jelas, Pak. kedengaran? Ya, Jelas, oke, baik Pak. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita, sehingga nantinya apa yang akan kita tuju, apa yang akan kita capai bisa terwujud sesuai dengan rencana kita. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya, jangan lupa disimpan di belakang karena kapan kita tidak simpan di belakang maka akan aktif yang lainnya. Kemudian setelah itu ini adalah D. Selesai. Ini kita ganti dengan D. Baik Bapak Ibu sekalian, Ini tadi saya menampilkan dulu materi saya untuk hari ini terkait dengan bagaimana menyusun TP dan ATP. ya, seperti ini. Ya, karena ini ABCDE, ini juga ABCDE, berarti kita tinggal copy saja ini. Ya, seperti itu. Kemudian karena Sudah nampak jelas semua, ya kita tinggal Bapak Ibu sekalian di layar Bapak? Caranya ini kita sudah blok seperti Sudah ada ya? Sampai? Ya, sudah ada, Pak. Oke. Ya, jadi tema kita untuk hari ini adalah merancang pembelajaran menyusun TP dan ATP. Tambahkan kolom di sini kolom jumlah benar. Jadi kemudian yang satunya ini adalah baik, teman kita sudah tergabung 16 orang. Jadi tujuan belajar kita untuk hari ini bagaimana peserta akan memahami tentang karakteristik dan komponen dalam CP, TP, dan ATP. Tentunya Bapak sudah memahami terkait dengan apa itu CP, apa itu TP, dan apa itu ATP. Tinggal kita mengulang lagi sebenarnya bagaimana proses menyusun dari TP dan ATP ini. Karena CP ini sudah bagian yang sudah tidak bisa kita rubah-rubah lagi, itu ketetapan yang diberikan dari pusat. Bahwa ATP bukan hanya kumpulan TP, tapi juga tonggak capaian pembelajaran siswa dalam mencapai CP. Di sini peserta akan memiliki pengalaman tentang bagaimana membuat TP berdasarkan CP, bagaimana menganalisa TP dan merangkai ATP berdasarkan CP dan karakteristik sekolah. Ini sangat tergantung bagaimana karakteristik sekolah itu. Jadi TP dan ATP Bapak Ibu sekalian nanti ini akan berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari sekolah tersebut. Sebagai kesepakatan kelas yang selalu kita bahasakan bahwa
kita tetap menyalakan kamera, tapi dengan situasi tertentu mungkin saja ada jaringan yang bermasalah, ada yang mengganggu atau bagaimana, masih bisa termaklumi. Mengangkat tangan sebelum berbicara, berpendapat, bertanya, memanfaatkan chat box untuk bertanya atau menanggapi, mematikan mikrofon saat tidak berbicara, memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mengingatkan waktu, mungkin kita nantinya terlalu enak berbicara, terlalu asik, nah, ternyata waktu kita banyak terbuang di situ. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengingatkan. Buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu sekalian. Ada di dalam proses tayangan slide nantinya, ada yang ingin bertanya, mungkin kita saling berbagi, kita berdiskusi, kita bebas untuk menyampaikan pendapat. Saya rasa teman-teman sekalian sudah berpengalaman, khususnya di bidang yang kita jalani untuk hari ini, baik itu menyusun TP ataupun menyusun ATP. Ya, mari kita sama-sama mengupas materi ini bersama, belajar bersama terkait dengan materi kita untuk hari ini. Agenda hari ini tetap selalu ada ice breaking dan perkenalan. Alhamdulillah sesi perkenalan saya sudah 80% mengenal Bapak Ibu sekalian. Begitupun Bapak Ibu sekalian mungkin dengan saya juga dengan Bapak Ibu sekalian itu sudah mulai hafal bagaimana, di mana kalau misalnya Ibu Mujizat di mana dia di sekolah mana, ada Ibu Siti Rabia di sekolah Pak Dodi di sekolah mana, Pak Amir di sekolah mana. Jadi sudah banyak ini, mungkin kalau sudah ketemu di jalan sudah bisa bertegur sapa karena saya sudah hafal betul wajah Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua mulai dari diri, bagaimana kita merefleksikan pengalaman-pengalaman kita yang kita jalani, yang ada kaitannya dengan agenda kita untuk tema kita untuk hari ini. Yang kedua, eksplorasi konsep, bagaimana kita memantapkan pemahaman, ruang kolaborasi, diskusi bersama teman. Ini yang sering menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita berdiskusi, kadang kita banyak menggunakan waktu, sebenarnya waktunya sudah habis, tapi belum selesai pembahasan kita. Nah, semoga nantinya ini kita perbaiki, kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, supaya kita bisa selesai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Di ruang kolaborasi 2, jadi ada 2 kali nantinya kita ketemu di ruang kolaborasi, ruang kelompok, ya. Jadi ada diskusi bersama teman, ada berlatih bersama rekan satu sekolah. Selanjutnya ada refleksi terbimbing, hal apa yang masih perlu kita diskusikan bersama. Ada koneksi antar materi, mendiskusikan peran, ada rencana aksi nyata yang saya lakukan, apa-apa yang Bapak Ibu lakukan untuk hari ini dan ke depannya. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu sekalian sudah mengenal ya aplikasi Jamboard di Google? Sudah mengenal Bapak Ibu sekalian? Halo? Halo? Halo Pak. Ya. Halo. Ya. Boleh saya memanfaatkan aplikasi Jamboard nanti Bapak Ibu? Kira-kira sudah? Boleh Pak. Oh ya, oke, boleh. Ada nanti teman-teman bisa mengajarkan teman-teman yang lain mungkin yang belum pahami terkait dengan bagaimana Jamboard sih sebenarnya diaplikasikan. Baik, kita ice breaking dulu sedikit Pak, ya. Jadi kita sesi ini dengan permainan.
Ya, jadi ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada 1 lembar kertas, 1 alat tulis, yang siap mendengarkan dan menyimak. Jadi kita siap mendengarkan dan menyimak apa yang perintah dari permainan kita ini. Ya, oke. Bagaimana Bapak Ibu, sudah disiapkan peralatannya? Siap, Pak. Siap ya? Oke. Jadi Siap. ya. Jadi sudah siap Bapak Ibu ya? Siap. Oke. Sudah, Pak. Instruksi Siap, Pak. pertama, Bapak Ibu sekalian membuat 1 garis horizontal di tengah kertas. Membuat 1 garis horizontal tepat di tengah kertas tanpa menggunakan penggaris atau melipat kertas terlebih dahulu. Sudah Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini saya sudah Sudah? menyediakan file untuk latihan. Jadi garis horizontal ya. Oke. Yang kedua, buat 1 lingkaran di tengah kertas Nah, mungkin yang pertama dengan diameter kurang lebih 7 cm. analisis butir soal. Nah, akan bertanya Jadi sebagai instruksi yang kedua, dari mana. Bapak Ibu sekalian membuat 1 lingkaran di tengah kertas Juga dengan diameter kurang lebih 7 cm. nanti kita akan berlatih untuk mengisinya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, skor-skor ini dari mana? Nah, Sudah, ini Bapak Ibu sekalian? adalah skor jawaban siswa ya. Jadi di sini ini adalah Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, selanjutnya untuk instruksi yang ketiga, dan ini adalah di bagian atas sebelah luar lingkaran tuliskan nama Anda. Nah, skor 0 menunjukkan bahwa siswa tersebut salah menjawab. Di bagian atas sebelah luar lingkaran tuliskan nama Anda. Skor 1 ini menunjukkan bahwa siswa tersebut benar. Sudah? Jadi kalau misalkan nomor 1 siswa Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya instruksi yang keempat, sementara jawabannya sementara di dalam kita tuliskan asal sekolah Anda kemudian atau posisi Anda di sekolah. Anda boleh memilih bagian dalam lingkaran di sisi manapun. Nah, semua Jadi, ini satu persatu Kalian di dalam lingkaran itu Bapak Ibu bisa memilih di sisi manapun Anda menuliskan asal sekolah dan posisi Bapak Ibu Nah, semua ini kita sebut. input. Nah, setelah selesai, oke, ini saya kosongkan dulu. Nah, setelah selesai, kita akan mengisikan bagian-bagian yang ada di sini ya sesuai dengan rumus yang sudah kita sebutkan di awal ya. Kita Sudah? akan menggunakannya adalah rumus PPM atau product. Sudah, Pak. Nah, rumus Oke, sendiri instruksi yang kelima, ada di bagian bawah sebelah luar lingkaran download gambarkan bentuk bangun datar. Ipin Arifin Akademia. Jadi Bapak Ibu Oke. bentuk bangun datar sebanyak 1 angka terakhir di tahun kelahiran Anda. Misalnya angka tahun kelahiran Bapak Ibu 7, apa gambaran bentuk bangun datar yang bisa Bapak buat dari angka 7 itu? Terus buat bangun datar gimana? Yang bentuknya sesuai dengan Yang bentuknya bangun datar, Pak. Yang sesuai dengan angka terakhir tahun kelahiran Bapak. Kolom-kolom yang untuk mengisi bagian-bagian rumus ini. Yang pertama N itu menunjukkan Sudah? siswa. Instruksi ke-6, Kemudian sigma X Y di pojok kanan atas kertas, di pojok kanan atas kertas, dan sigma Y tuliskan nama panggilan Anda saat masih kecil dulu. dari X dan sigma Y adalah jumlah dari kolom Y ya dibagi akar dari Sudah Bapak Ibu sekalian? N itu menunjukkan tadi jumlah sampel atau siswa. Sudah? Sigma X yang dikuadratkan dikurangi sigma X kuadrat ya. Boleh diulang yang terakhir, Pak? Nggak terdengar pas putus ini.
Jaringan. Di pojok kanan atas kertas, tuliskan nama panggilan Anda saat masih kecil dulu. Sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ya. Nah, untuk Sudah, Bapak Ibu? rumus ini ke dalam kolom Excel. Sudah. Ini, ya. Oke. Ada beberapa Selanjutnya, nanti akan kita pakai. instruksi ketujuh, hubungkan tulisan nama panggilan Anda dengan salah satu bangun datar di dekat lingkaran dengan satu garis lengkung. Jadi ada tadi bangun datar yang Bapak Ibu sekalian sudah buat, Bapak menghubungkan dengan satu garis lengkung. Jadi hubungkan dengan tulisan nama panggilan Anda tadi yang baru-baru Bapak Ibu buat. Kita akan buat kolom seperti ini. Ya. Tadi kita memerlukan beberapa kolom. Yang pertama kita akan membuat secara horizontal. Sudah? Diulangi, Pak. Diulangi. Bapak yang terakhir, Pak. Bapak menghubungkan tulisan nama panggilan Bapak Ibu dengan salah satu bangun datar di dekat lingkaran Bagian kiri ke kanan. Ya. dengan satu garis lengkung. Kemudian Kan tadi ada bangun datar yang Bapak buat, ya. Nah, Bapak menghubungkannya dengan satu garis lengkung. jumlah dari X. Oke? Sudah? Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Instruksi ke-8, di pojok kiri bawah, tuliskan satu tempat yang paling Bapak Ibu sekalian ingin kunjungi. Di pojok kiri bawah, tuliskan satu tempat yang paling Bapak Ibu ingin kunjungi. Tempat yang paling yang sangat ingin Ibu kunjungi. Apa yang beda? Tapi itu sama saya suaranya. Jadi Bapak Ibu sekalian di pojok kiri bawah tuliskan satu tempat yang paling Bapak Ibu ingin kunjungi. Di mana itu yang mau sekali Bapak Ibu kunjungi? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah? Lanjut. Instruksi ke-9. Bapak menghubungkan nama tempat tersebut dengan nama lengkap Anda menggunakan garis putus-putus. Jadi tempat yang paling Bapak Ibu ingin kunjungi, Bapak hubungkan tadi dengan garis Bapak Ibu. Dan di dalam lingkaran tersebut 100 kali 100. 100 kali 100. 10 kali 10 ya hasilnya. Garis putus-putus. Kita tarik ke bawah. Ya, ini sama aja. Ya, atau iya, garis lurus, tapi menggunakan garis putus-putus. Sama dengan klik angka ini ya, kemudian di atas angka 6 itu ya, ada seperti huruf pi ya, terbalik ya. Kuadrat. Nah, ini ya, ini untuk mengkuadratkan. Kita tarik ke bawah ya, sampai bawah. Nah, ini jumlahnya sudah otomatis juga ya, seperti yang ini. Nah, berikutnya kita akan mengisikan kolom sigma X. Nah, sigma X ini adalah bagian sumbu yang vertikal ya, dari atas ke bawah. Nah, ini saya sudah contohkan. Sudah Bapak Ibu sekalian? Yang pertama untuk soal nomor yang pertama. Sudah, Pak. Ya, kira-kira bagaimana jadinya? Siapa yang bisa menampilkan dulu gambarnya? Bisa kita blok semua sini ya. Ada yang bisa menampilkan gambarnya dulu? Klik sigma ini ya. Nah, ini ada Bapak Ibu sekalian? akan terisi. Nah, berikutnya adalah jumlah dari. Siapa yang bisa menampilkan gambarnya? Coba Ibu Dayatus Solia dari Buol. Jumlah dari ini ya, 23 ini. Ya. Caranya sama. Oke, baik Ibu Dayatus Solia. Ada Pak Nur Alamsa juga sudah menampilkan. Ibu, dari gambar ini apa yang bisa Ibu jelaskan di situ seperti apa?
Coba Bu, lihat urutannya seperti apa sebenarnya. Kita tarik ke sini. Apa yang bisa Ibu gambarkan dari gambar yang Ibu sudah buat? Bagian sigma X kuadrat. Apa yang Ibu bisa deskripsikan dari gambar yang Ibu sudah buat itu? Terhubung satu sama lain, Pak. Jadi ada yang bagian atas, bagian bawah dihubungkan dengan garis putus-putus dan garis lengkung itu. Ya, oke. Itu yang menjadi ketentuan. Ada keterhubungan dari setiap garis, Bu ya? Iya, Pak. Oke. Itu yang Ibu bisa jelaskan. Kalau Pak Nur Alamsyah seperti apa? Dikuadratkan ya. Angka-angka ini dikuadratkan nanti dijumlahkan. Jadi 0 Ya. kuadrat 0, 1 kuadrat 1. Nah, kalau dijumlahkan akan sama Ya, dengan ada tujuan akhir. jumlah yang ini. Ada cita-cita. Sigma Ya. X. Ada sesuatu yang sudah kita Gunakan rumus capai, sama. ada yang masih putus-putus, masih baru berencana ke situ. Kita klik sama dengan sum product. Oh, masih dalam bentuk hayalan. Product. Oke, Kemudian baik. klik ini Kalau Pak Heri, dari atas sampai bawah. kalau Pak Heri, Oke ya. Kalau Pak Heri. Ya, dengar suara saya, Pak? dengar Pak, dengar. Ya, ini semacam perjalanan hidup, Pak. Perjalanan hidup Pak ya. 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 Bagaimana Bapak memaknai Rute dari perjalanan. Ya, yang Ya. sudah kita lalui. Yang sudah kita lalui ini kita buat garis tebal, artinya yang sudah berjalan, sudah umur kita yang sudah kita lewati ini. Kemudian saya masuk di instansi sekolah saya, bersama satu Bungku. Nah, di situ saya bekerja. Kemudian ya Hasilnya sama dengan yang bagian mengunjungi satu tempat yang saya inginkan. jumlah Nah, tapi itu belum terwujud, makanya garisnya putus-putus, belum jelas, Pak. Oh, belum jelas Pak ya. Oke, baik. Baik, terima Iya, kasih Pak seperti itu Heri. mungkin, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya Jaringan mungkin tidak bagus. jaringan yang kurang bagus Pak. Selanjutnya Ibu Rahmawati. Y. Gimana Bu Rahmawati? Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya menggambarkan dari gambar yang saya gambar ini, bahwa sejak kita lahir sampai kita mendapatkan satu pekerjaan, bahwa itu kita mendapatkan jalan yang tidak mesti lurus. Suatu saat kita akan mendapatkan liku-liku, dan bisa jadi jalan itu juga akan terputus-putus. Jadi makanya kalau kita hubungkan antara nama kecil dengan tahun kelahiran, di situ kita masih mendapatkan garis lengkungan yang menunjukkan bahwa di dalam perjalanan kita itu masih perlu ada bimbingan. Jadi demikian pula anak-anak. Jadi anak-anak yang mungkin ibaratnya pohon yang bengkok, maka tidak mesti kita harus memaksakan untuk meluruskan. Jadi marilah kita mungkin mengembangkan apa yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi jangan kita berusaha untuk meluruskan. Jadi kita tinggal memupuk saja, mengembangkan saja potensi yang dimilikinya. Ya, seperti itu gambaran saya, Pak. Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita coba mendengarkan dari Pak Sen. Halo Pak Sen. Ini ya harga RX-nya. Halo Pak Sen. Kita ingin menjabarkan dulu angka-angka sesuai yang diminta oleh rumus. Halo. Ya. Halo. Bagaimana Ya. gambaran Bapak terkait dengan Halo. Ya, halo Pak Sen. Bagaimana gambaran Halo. Bapak? Halo. Halo. Ya. Ya. Ya, halo. Bisa didengar, Pak? Ya. Dengar Pak, dengar. Halo. Dengar Pak. Ya. Dengar. Terima kasih Pak gambaran saya tentang apa yang dibuat ini adalah merupakan perjalanan hidup yang kita jalani dengan arah melengkung merupakan suatu ya. Aduh. Bisa dengar Pak ya?
Bisa Pak, bisa. Lanjut Halo? Pak. Bisa. Ya. Ya, merupakan gambaran kemudian enter. perjalanan hidup Pak yang awalnya Boleh 0,7. ya dari nama menuju tempat apa namanya Jadi jangan langsung ditarik. kotak yang Berbeda ya. kotak Ini karena ini tapi disebut ini Pak. Jadi dengan demikian bagaimana kita menata baru kita ya putus-putus ada dengar ya Pak? Lanjut Pak, lanjut. Jelas kedengaran. bagian ini udah Bagaimana mau nata perjalanan hidup dalam kehidupan? Ya, dan kemudian kita garis putus-putus, ya. Ini merupakan hanya sebagai yang terakhir hayalan ya, yang belum pasti. Jadi kuncinya ya kita mempersiapkan diri untuk bagaimana mengarahkan nantinya anak didik kita agar bisa berkarya dan mandiri. Demikian Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi di sini yang perlu kita petik Bapak Ibu sekalian, bagaimana apa yang kita sudah rencanakan bersama masing-masing memiliki rencana yang berbeda. Jadi kita kaitkan dengan salah satu alur yang sudah kita buat, di mana tadi itu kita sudah menentukan CP, ya. CP dalam artian Bapak Ibu sekalian ada instruksi yang harus kita ikuti. Nah, instruksi itu tadi petunjuk-petunjuk yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, menyuruh untuk membuat garis, membuat lingkaran, menuliskan nama lengkap Bapak, menuliskan ini. Nah, selanjutnya Bapak membuat satu tujuan. Tujuannya apa yang sesuai dengan perintahnya tadi, apa yang Bapak Ibu sekalian tujukan, misalnya tadi tujuannya mau kemana, ya, tujuannya mau kemana, tujuannya yang sangat diinginkan adalah ingin berkunjung ke tempat ini, misalnya, ya. Namun di dalam proses untuk mengikuti, untuk mencapai tujuan tersebut, ada alur yang harus Bapak Ibu ikuti. Nah, garis-garis itulah yang menjadi alur dan menjadi petunjuk kemana kita dulu di dalam proses penyiapan CP, TP, dan ATP. Itulah yang bisa kita petik di dalam ice breaking kita pada hari ini. Terus yang kedua, bagaimana Bapak Ibu tetap berkonsentrasi dan bisa memahami petunjuk yang sudah disampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa memetik bahwa Bapak Ibu sudah memahami apa yang sebenarnya kita inginkan dari petunjuk tersebut. Bapak sudah membuatnya dengan baik. Ada Bu Rahmawati tadi, ada Pak Sen, ada Pak Nur Alamsyah. Walaupun teman-teman lain belum sempat, belum ada giliran untuk menyampaikan, jangan kita terlalu lama di sini Bapak Ibu. Yang penting kita sudah punya satu tujuan bersama. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami dan apa maksud dari ice breaking itu tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, di sini kita mulai dari diri, ya. Tampil ya Bapak Ibu di tampilan layar Bapak Ibu sekalian. Iya Pak. Oke. Di sini kita mengupas pengalaman kita yang terkait dengan tema kita pada hari ini, di mana proses refleksi pada sesi ini akan mencakup dua bagian, tentang pengalaman belajar sebagai murid, tentang pengalaman mengajar sebagai guru. Ya, jadi pengalaman belajar sebagai murid, jadi Bapak Ibu sekalian, saya meminta pendapatnya nanti 1-2 orang, ya, yang Anda pelajari saat bersekolah dan aplikasi pemanfaatannya masih Anda rasakan banyak digunakan hingga saat ini.
Kira-kira siapa yang bisa menceritakan pengalaman Bapak Ibu sekalian waktu masih menjadi murid? Kira-kira pengalaman apa yang Bapak Ibu pelajari ataupun materi apa yang Bapak Ibu pelajari dulu saat bersekolah, Bapak Ibu masih memanfaatkannya sampai saat ini? Ada yang bisa, Bapak Ibu? Berarti soal-soal yang Mungkin dari Ibu Siti Rabia, saya kira pengalaman Ibu banyak yang bisa diceritakan di sini. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf ini jaringan lagi down. Jadi Oke. halo. Ya. Ya, halo. Halo, silakan Ibu. Ya Pak, terima kasih. Kalau apa yang kami dapatkan selama masih belajar di SMA, kalau seperti saya sekarang Pak, yang betul-betul masih saya ingat sekali, itu adalah karena kebetulan saya juga guru kimia. Jadi saya ingat sekali materi dari guru saya itu tentang materi kimia, terutama stoikiometri, dan betul-betul itu juga yang saya terapkan, saya manfaatkan sampai saya menjadi guru. Jadi karena memang kebetulan mungkin saya saat itu suka sekali dengan mata pelajaran tersebut, yang akhirnya membentuk saya sampai menjadi guru kimia. Ya, itu dulu Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu Siti Rabia. Jadi awalnya senang dengan pelajaran kimia, dan mulai mendalami pelajaran kimia tersebut sehingga sampai sekarang ini beliau mengambil jurusan kimia dan mengajar ya mata pelajaran kimia. Begitu Ibu ya, Ibu Siti ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman lainnya? Apa nih yang bisa? Yang tidak pernah kita dengar suaranya. Oh, ada Ibu Mispar. Coba Ibu Mispar. Halo Ibu Mispar. Halo, Ibu Mispar. Ya, halo Pak. Ya, pengalaman apa yang Ibu dapatkan dari waktu masih siswa, pelajaran apa yang sekarang ini masih yang sampai sekarang ini Ibu terapkan dari pengalaman Ibu? Silakan Ibu. Jadi ada materi yang Pak. Oke, silakan Ibu Misbah. Iya, pengalaman waktu masih jadi siswa. Iya, Pak. Pengalaman. Oh ya. Minta maaf Pak, tidak terlalu menyimak soalnya habis atau jaringan kurang bagus. Boleh diulang kembali soalnya Pak? Ya, soalnya jadi Ibu bercerita tentang 1-2 topik atau materi yang Ibu pelajari saat bersekolah dan Ibu pemanfaatannya masih Ibu rasakan atau gunakan hingga saat ini. Oh iya Pak. Pengalaman yang saya peroleh masih sekolah itu model pembelajaran yang model diskusi. Ya. Ya, jadi sekarang juga sesuai dengan bidang studi saya sejarah. Jadi lebih banyaknya itu ke diskusi Pak. Oh ya, berdiskusi Bu ya. Oke. Oke, sudah Bu? Selesai? Iya, terima kasih Pak. Sementara itu saja. Baik Ibu. Terima kasih ya atas cerita pengalaman yang menarik. Ya, selanjutnya kita pindah ke poin kedua ya. Ini pengalaman sebagai guru. Ya, pengalaman sebagai guru. Kira-kira berikutnya kita akan mengisikan kolom untuk uji. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pengalaman
Bapak Ibu sekalian yang menjadi apa? Menjadi seorang guru, ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu sampaikan atau berikan pembelajaran yang penerapannya bisa anak-anak terapkan di kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau Pak Heri kira-kira seperti apa? Ya, alhamdulillah. Sampai saat ini saya masih mengajar mata pelajaran fisika, Pak. Ya, fisika. Kira-kira bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari mereka, Pak? Nah, begini, Pak. Jadi kalau untuk fisika yang saya terapkan ke anak selama ini, kan fisika itu kan lebih banyak perhitungan, Pak. Ya. Nah, jadi saya itu ketika mengajar hitungan, saya meminta siswa untuk membuat semacam makalah gitu. Ya. Tentang pemanfaatan materi itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hampir setiap bab itu, Pak, saya buat anak-anak, saya suruh buat seperti itu. Misalkan kalau misalkan kita membahas tentang induksi elektromagnetik, nah, jadi saya suruh anak-anak mencari apa alat-alat di dalam kehidupan sehari-hari itu yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, jadi anak-anak mencari sendiri itu, Pak. Dan ternyata kemarin itu saya dapatkan luar biasa. Yang selama ini itu anak-anak hanya tahu tentang ini apa namanya ini perubahan energi itu. Ternyata setelah mereka membahas salah alat teknologi yang mereka jelaskan itu biasa sekali, Pak. Jadi mereka itu berkembang dengan pengetahuan yang mereka dapatkan itu mereka lebih berkembang. Kalau mereka mencari manfaat dari ilmu yang mereka pelajari, Pak. Seperti itu. Jadi kalau yang kemarin saya terapkan ke anak-anak, yang paling sederhana itu saya suruh buat anak-anak, saya suruh membuat misalkan kipas angin sederhana gitu. Ya, artinya kan mereka belajar sendiri konsep, kemudian mereka membuat sendiri kipas angin sederhana. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin yang saya alami seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Heri. Jadi tentunya di dalam mengaplikasikan apa yang Bapak tadi sampaikan itu, tentunya ada masalah-masalah mungkin yang timbul, Pak, ya. Seperti anak-anak mampu susah untuk menerima apa yang sebenarnya yang diinginkan Pak Heri, ya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak mengatasi masalah tersebut? Kalau misalnya tadi memberikan tugas-tugas seperti itu, tentunya ada hal-hal yang biasa anak-anak kurang pahami atau bagaimana. Kira-kira bagaimana Bapak mengatasi persoalan tersebut? Kalau misalnya disuruh buat kipas angin, tapi tidak bisa, tidak memahami betul tindakan apa yang Pak Heri lakukan. Halo. Halo, Bapak Ibu, suara saya jelas kedengaran ya? Halo. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Iya, jelas, Pak. Ya. Bagaimana tadi Pak Heri? Ada masalah jaringan dengan Pak Heri ini. Ya. Pak, suara saya? Halo. Oke. Halo, dengar Pak. Ya. Tentunya. Jadi kalau saya, Pak, ya. Ketika saya memberikan tugas kepada anak-anak, mereka akan bertanya kan, bagaimana modelnya, Pak, apa yang pertama kali harus saya siapkan. Jadi saya sudah menyiapkan semacam video tutorial. Tutorial saya tampilkan dulu ke mereka semacam sebagai contoh, contoh awal. Oh, inilah yang saya akan berbuat gitu. Jadi saya tidak langsung saya menyuruh mereka membuat, tapi saya menyiapkan video tutorialnya. Itu biasa saya ambil dari model pembelajaran di India, Pak, sekolah di India. Makanya kemarin pernah saya sampaikan itu, saya mencari contoh model pembelajaran dari luar negeri. Itu yang saya ambil dari India, Pak. India itu kalau kita lihat itu luar biasa, sangat sederhana sekali. Keadaannya itu mungkin hampir mirip dengan di Indonesia.
namun mereka itu guru-gurunya sangat kreatif dengan alat dan bahan yang sangat sederhana. Itu mereka bisa membuat ini apa namanya, alat-alat semacam model alat yang dibuat dari alat yang seadanya, sederhana sekali gitu. Ya. Jadi saya tunjukkan sama anak-anak terlebih dahulu, Pak. Oke, Nah, baik kemudian Pak. mereka baru membuat. Ya, jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi sama mereka, Pak ya. Pasti ya banyak pertanyaan. Bagaimana cara buatnya nih, Pak? Saya belum paham, saya belum ini ya. Ada jalan tadi bahwa menunjukkan dulu bagaimana prosesnya. Ya, itu menjadi bahan acuan buat mereka. Baik, Pak Heri, terima kasih banyak ya. Selanjutnya Ya, terima kasih. ya, selanjutnya saya meminta mari kita berbagi apa kesimpulan dari apa yang kita sudah dengarkan dari teman-teman, pengalaman-pengalaman yang dialami baik menjadi sebagai seorang siswa maupun menjadi sebagai seorang guru. Kira-kira apa tujuan kita baik sebagai murid atau saat menjadi guru dalam mempelajari sebuah topik atau materi? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana tujuan kita baik sebagai murid ataupun saat menjadi guru dalam mempelajari sebuah topik atau materi? Apa sebenarnya yang ingin kita capai di situ? Apa tujuan kita mempelajari materi tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Bapak Ibu sekalian? Halo? Halo, Pak Wisno. Halo, Pak Wisno. Tinggal ini saja. D4 itu kolom ini. Halo. Ini dibagi Halo. Kira-kira apa yang menjadi tujuan kita baik sebagai murid atau saat menjadi guru dalam mempelajari sebuah topik atau materi? Ada yang bisa menjawab? Halo. Halo. Hilang semua suaranya. Diulangi pertanyaannya, Pak. Ya, tujuan kita baik sebagai murid atau saat menjadi guru dalam mempelajari sebuah topik materi, apa sebenarnya tujuan kita mempelajari materi itu? Tingkat kesukaran dengan yang menjawab benar dibagi peserta ikut tes ya. Yang menjawab benar. Ya kalau sebagai murid, Pak, mungkin ya kita emang ingin belajar, ingin menambah ilmu, Pak. Ya. Kalau kita sebagai guru, kita ini bisa berperan sebagai fasilitator. Artinya guru ini membantu murid untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi apa yang dibutuhkan murid? Misalnya kalau murid ingin menguasai cara misalkan membuat kipas angin, maka guru memfasilitasi. Misalnya memberikan contoh ini apa namanya langkah-langkahnya dulu. Kalau seandainya murid belum tahu. Tapi kan sekarang ini kan sudah media sosial dan YouTube ini kan sudah banyak seperti itu. Jadi tinggal kita mengarahkan mereka. Coba anak-anak buka di YouTube, kata kuncinya ini, nanti kamu akan dapatkan. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi fasilitator, memfasilitasi anak-anak untuk bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Ya, makasih, Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Yang kedua Pak, sebagai guru dari mana tujuan yang menjadi acuan pembelajaran itu didapatkan? Oke ya, setelah itu biasanya kita akan mempresentasikan berapa yang sangat baik, yang jelek dan sebagainya. Nah ini juga sudah disusun. Ya. Karena tujuan, selama ini kan kalau kita jadikan patokan sebagai tujuan itu kita merujuk pada standar isi, Pak ya, yang ada di Permendikbud nomor 21 misalnya. Itu ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak-anak. Nah, itu yang menjadi acuan kita untuk menetapkan tujuan apa yang
ingin kita capai dan ingin dikuasai oleh anak-anak. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Bapak, Ibu sekalian. Jadi, terima kasih Pak Heri. Jadi sudah dijelaskan dengan baik bahwa apa tujuan kita, baik sebagai murid atau saat menjadi guru, tentunya sebagai guru membuat satu tujuan pembelajaran, misalnya siswa mampu untuk melakukan aktivitas gerak seperti ini. Nah, bagaimana siswa, apa yang diinginkan sebenarnya itu, bagaimana siswa bisa memahami dengan mudah, itu sebagai tujuan guru. Nah, bagaimana apa yang diinginkan siswa dapat memahami melalui tadi tujuan yang dibuat oleh seorang guru. Bagaimana tujuan yang menjadi acuannya? Tujuan yang menjadi acuannya adalah dari sebagai guru, dari mana tujuan yang menjadi acuan pembelajaran yang didapatkan, yaitu dari CP yang dipersiapkan. Dengan melalui acuan dari CP, guru membuat satu tujuan pembelajaran, CP membuat CP, sehingga menuangkannya di dalam satu tujuan pembelajaran, sehingga apa yang diinginkan tadi seorang guru, siswa bisa memahami dengan mudah dari tujuan pembelajaran tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke eksplorasi konsep, ya, di mana mulai tahun ajaran 2021-2022, Kemendikbudristek mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara terbatas di sekolah penggerak. Nah, tentunya di dunia pendidikan saat ini kita ramai selalu mendengarkan tentang keberadaan kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Nah, tadi sebelum kita memulai pertemuan ini ada pertanyaan Ibu Mujizat, saya rasa sangat luar biasa, ya. Nah, pertanyaan itu banyak pertanyaan bahwa bagaimana sih sebenarnya siswa Merdeka Belajar itu? Ya, mudah-mudahan dari adanya eksplorasi konsep di sini bisa membuka atau memberikan jawaban dari apa yang sebenarnya apa itu siswa Merdeka Belajar itu. Perlu saya ingatkan ataupun mengulas kembali bahwa kurikulum Merdeka Belajar merupakan pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19. Pengertian Merdeka Belajar di sini adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Artinya betul-betul siswa diberikan kebebasan di dalam meminati suatu pelajaran yang diinginkan. Mari kita pahami beberapa prinsip dan pendekatan yang digunakan kurikulum ini. Ya, di tampilan layar Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang sudah ditetapkan, ya, ditetapkan oleh pemerintah pusat, tujuan pendidikan nasional, di mana selalu tujuan pendidikan nasional ini bagaimana menciptakan siswa dengan profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, ya, itu untuk PAUD, bagaimana menyusun satu standar kompetensi lulusan, standar isi, di mana standar kompetensi lulusan ini ada di dalamnya terpaut standar isi, standar proses, standar penilaian, ya, dengan standar lainnya. Ada di standar proses ini, di dalam pencapaiannya ada struktur kurikulum, ada CP pembelajaran, ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Struktur kurikulum ini, capaian pembelajaran ini, prinsip pembelajaran dan asesmen ini merupakan kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional, ya, dan SNP, tujuan pendidikan nasional dan SNP. Dari capaian pembelajaran ini, inilah yang menjadi dasar panduan dan hak yang menjadi acuan kita di dalam menyusun TP dan ATP.
di mana melalui capaian pembelajaran ini kita mulai menyusun visi dan misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal, di mana kita pahami sudah membahas bersama kemarin bahwa visi dan misi satuan pendidikan ini masing-masing akan berbeda sesuai dengan karakteristik dan konteks serta kebijakan lokal yang ada di lingkungan itu. Di sini akan dibuat satu kurikulum operasional di satuan pendidikan, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Jadi bahan proses ataupun hal yang sudah disusun ini sifatnya fleksibel dan dinamis. Nah, jadi satuan pendidikan mengembangkan kurikulum ataupun operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini yang menjadi sebuah pendekatan yang digunakan kurikulum ini. Ya, selanjutnya di sini adanya tadi kurikulum operasional ini, maka kita menentukan dua hal yang sangat penting, yaitu menentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang biasa kita istilahkan TP dan ATP. Nah, untuk memahami kaitan dengan posisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dalam ATP, maksudnya tujuan pembelajaran dalam kurikulum operasional, mari kita memahami terlebih dahulu konsep backward design. Ya, nah, dengan demikian harapan satuan pendidikan dapat merumuskan TP dan ATP secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan situasi masing-masing. Ya, tujuan di dalam menyusun tujuan pembelajaran, jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu ataupun lebih kegiatan pembelajaran. Kalau kita melihat alur tujuan pembelajaran, ini merupakan rangkaian dari tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Ini secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, dari tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran ini, maka akan lahir satu modul ajar nantinya yang disusun oleh Bapak Ibu guru sekalian. Di sini, jabaran tujuan pembelajaran merupakan jabaran kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi, yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa tujuan pembelajaran yang ideal itu terdiri dari dua komponen, yaitu kompetensi. Komponen kompetensi dan komponen konten ilmu pengetahuan. Komponen kompetensi ini ada pengetahuan, ada sikap, dan keterampilan. Dan konten ilmu pengetahuan itu ada inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Jadi apa yang kita susun dari tujuan pembelajaran ini, kita harus buatkan alur seperti apa untuk pencapaian tujuan pembelajaran ini. Nah, sehingga ini yang menjadi dasar kita di dalam suatu pencapaian. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi saya menyinggung terkait dengan backward design. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian bisa memahami ada dua, forward design dan backward design. Ya, kalau hal ini kita memfokuskan pada pengajaran, aktivitas daripada pembelajaran itu sendiri. Output dan outcome-nya bisa menjadi miskonsepsi bahwa belajar adalah aktivitas. Ya. Padahal pembelajaran adalah pertimbangan yang cermat terhadap makna aktivitasnya. Kalau Bapak Ibu melihat forward design, di sini ada aktivitas belajar, ada assessment, ada tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus memakai backward design? Ya, di sini pendekatan yang lebih sengaja dan yang terencana untuk mencapai hasil yang diinginkan lebih efektif. Bapak Ibu sekalian, ini di backward design ini kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya apa. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, menyusun satu tujuan pembelajaran, maka kita membuat satu asesmen
Dari asesmen inilah kita melihat apa kebutuhan, dari tujuan pembelajaran ini kita melakukan asesmen. Dari asesmen inilah akan melahirkan satu aktivitas belajar. Nah, itulah kenapa kita harus menggunakan backward design. Bapak Ibu sekalian, kita memahami backward design ini dengan analogi perjalanan. Ya, mari kita memahami pendekatan backward design ini melalui analogi berikut. Ya, misalnya saya ingin melakukan sebuah ekspedisi perjalanan. Dari ekspedisi tersebut, targetnya adalah membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Saya punya waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan dan menerbitkan buku tersebut. Nah, terus di sini ada 3 tahapan backward design yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mengidentifikasi hasil yang diinginkan atau yang kita pahami tadi. Ini adalah tujuan. Apa tujuannya? Ya, di sini menginginkan targetnya, tujuannya adalah bagaimana bisa membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Ya, selanjutnya menentukan bukti dan asesmen. Apa-apa bukti dari tadi, ya, dari bagaimana untuk menciptakan, membuat kumpulan foto kuliner ini, ya. Nah, terus ada merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Sudah direncanakan tahapannya seperti apa tahapannya untuk bisa membuat buku kuliner tadi. Ya, selanjutnya dari tahap pertama kita melakukan identifikasi hasil yang diinginkan. Ya. Pertanyaan untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan, apa yang perlu didengar, dibaca, dilihat, dijelajahi, atau ditemukan. Nah, yang kedua, sejauh apa hal ini akan disampaikan atau diceritakan, apa hal spesifik yang akan kita dapat untuk membantu mengidentifikasi tujuan tersebut. Nah, pertanyaan ini membantu kita untuk membuat tujuan yang konkret dan spesifik, menentukan konten terbaik, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Dari hasil yang diinginkan tadi, ada target yang sudah kita wujudkan. Disitulah lahir sebuah satu tujuan. Apa yang perlu ditemukan atau dijelajahi, sejauh mana penceritaannya, hasil spesifik untuk mengidentifikasi tujuan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke pemahaman selanjutnya, yaitu bagaimana kita tadi menganalogikan perjalanan itu. Hasil akhir yang diinginkan membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Ini hasil akhirnya, ini sebagai satu tujuannya. Dari tujuan tersebut, ternyata masih ada yang perlu diidentifikasi lebih jauh. Hal ini bisa dilakukan lewat bantuan pertanyaan. Kalau kita mau melihat dari bukunya, akan berapa halaman, ada resep atau caption saja, apa saja di dalam buku tersebut. Jenis buku, foto seperti apa. Jadi foto-foto yang dimasukkan di dalam situ seperti apa. Itu tuh sebagai dasar untuk pencapaian tujuan. Kuliner mencakup apa saja. Kuliner ini mencakup apa saja. Makanan berat, jajanan, atau termasuk minuman. Nah, dari seluruh Indonesia, berapa kota tempat yang bisa kita dianggap mewakili seluruh Indonesia. Nah, inilah satu tahap pertama dari backward design yang kita maksudkan di sini tadi. Ya, kita mencontohkan analogi perjalanan. Untuk tahapan pertama, kita sudah mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Nah, terus yang kedua, ya, saya sudah memutuskan hal-hal berikut. Jadi kita, apa yang tadi menjadi pertanyaan di sini, ini sudah diputuskan di sini. Jadi bukunya berisi maksimal 7. Ini sebagai perumpamaan Bapak Ibu sekalian untuk kita memahami backward design ini. Ya, berisi maksimal 70 halaman tanpa resep, hanya cerita di penisi singkat. Kuliner mencakup makanan berat dan dari seluruh Indonesia, sampel diambil dari 20 kota di pulau-pulau besar. Nah, di sini yang kemudian saya lakukan, apa yang dilakukan setelah kita memutuskan, ya, menentukan daftar kota-kota tujuan dan jenis kuliner yang akan didokumentasikan, membuat lini masa dan alur perjalanan supaya kegiatan ini efektif secara biaya dan waktu. Nah,
di dalam memahami kurikulum menggunakan backward design ini, dalam kurikulum Merdeka, tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir ini kemudian diturunkan menjadi kalimat CP yang dibagi ke dalam beberapa fase, yang Bapak Ibu sudah baca berulang kali kemarin, bahwa ada fase E, ada fase F, lalu didetailkan menjadi TP dan ATP sebelum masuk ke proses perancangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita selalu bertanya-tanya profil pelajar Pancasila ini mencakup apa saja. Ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa cakupan, ada 6 cakupan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini. Nah, yang pertama, bagaimana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalak mulia. Ya, di mana akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak bernegara. Ya. Terus kita melihat ada berkebinekaan global, di mana berkebinekaan global ini bagaimana kita mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan berkeadilan sosial. Nah, poin selanjutnya adalah bergotong royong. Bagaimana kita berkolaborasi kepedulian di sini. Nah, pelajar Indonesia di sini diharapkan memiliki kemampuan bergotong royong, ya. Yaitu yang maksud dari kemampuan bergotong royong di sini adalah bagaimana kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan itu dapat berjalan lancar. Ya, dapat, jadi harapannya adalah kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ya, jadi elemen-elemen dari bergotong royong ini adalah berkolaborasi, berkepedulian, dan berbagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke ranah mandiri, ya. Ya, jadi mandiri di sini adalah bagaimana pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya di sini ada pemahaman diri dan situasi, ada regulasi diri. Nah, selanjutnya bernalar kritis. Di sini diharapkan pelajar bernalar kritis yang mampu secara objektif dapat memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Bagaimana di sini diharapkan dapat pelajar membangun karakter antar berbagai informal, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Di mana elemen-elemen di sini yang ada yang perlu kita perhatikan di bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Terus yang keenam, kreatif. Nah, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, yang bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Di mana yang menjadi elemen kuncinya adalah bagaimana pelajar bisa menghasilkan gagasan yang orisinal. Bagaimana pelajar bisa menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Bagaimana pelajar memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi rangkai 6 poin yang ada di profil pelajar Pancasila beserta elemen-elemennya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap 1 backward design dalam CP, TP, dan ATP. Jadi, melanjutkan dari apa yang menjadi pembahasan tadinya, bahwa keinginan pelaku membuat buku, ya, yang tadi kita contohkan di sini, bahwa pelaku membuat buku dalam analogi perjalanan tadi ibaratnya adalah rumusan CP. Ya.
ternyata ada banyak hal yang perlu dipahami dan diidentifikasi dalam sebuah kalimat CP. Setelah tujuan tadi ditentukan bahwa membuat buku, diidentifikasi lebih detail, pelaku perjalanan dapat membuat daftar kota tujuan dan kuliner yang akan didokumentasikan. Jadi, di dalam perumusan TP tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan setelah memahami, mengambil acuan dari CP, ya. Jadi lini masa dan rencana perjalanannya itu ada rangkaian-rangkaian yang dibuat yang melalui ATP ini. Jadi apa yang sudah direncanakan di TP, kita buat alurnya seperti apa di dalam alur tujuan pembelajaran. Di sini perumpamaan tadi ini memberikan gambaran apa yang Bapak Ibu guru lakukan nantinya, bahwa pemahaman dan identifikasi yang tepat dari sebuah CP akan sangat membantu proses perumusan kalimat TP dan merangkai TP menjadi ATP. Yang menjadi nanti mungkin banyak pembelajaran yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merumuskan kalimat TP dan sehingga bisa merangkai tujuan pembelajaran ini untuk bisa menjadi ATP. Kemarin waktu pelatihan yang sering membuat bingung kita itu adalah bagaimana kita merumuskan kalimat TP ini. Jadi memang perlu analisa yang bagus dari Bapak Ibu sekalian di dalam kalimat TP ini. Nah, bagaimana penjelasan dan latihan yang sudah Bapak Ibu lakukan di modul sebelumnya. Makanya modul-modul yang Bapak dapatkan di LMS itu jangan setelah lewat materi 1, jangan Bapak Ibu melupakan materi 1 itu, tapi masih harus sering dibuka, dibaca, dan sering-sering dibaca untuk bisa dipahami lebih jauh. Ya. Selanjutnya, 3 tahapan backward design, ya, di mana tadi identifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti dan assessment, merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran, di mana dalam merumuskan TP dan ATP dengan menggunakan CP sebagai ajuannya. Jadi di dalam proses penyusunan TP dan ATP ini, CP merupakan salah satu acuan. Makanya kalau bisa CP ini menjadi satu hal yang paling sering Bapak Ibu buka di dalam memandu Bapak Ibu sekalian di dalam penyusunan TP dan ATP. Selanjutnya, tahap pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Pertanyaan untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan, apa yang perlu didengar, dibaca, dilihat, dijelajahi, atau ditemukan oleh peserta. Pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai peserta. Apa ide-ide besar dan pemahaman yang penting yang harus dipertahankan peserta setelah mengikuti suatu pembelajaran. Pertanyaan ini membantu kita untuk membuat tujuan pembelajaran yang konkret dan spesifik. Menentukan konten terbaik, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Nah, inilah yang sangat penting Bapak Ibu menguasainya, ya. Bagaimana kita betul-betul bisa hal-hal, makanya Bapak Ibu sekalian harus belajar dan terus belajar. Saya selalu membuat satu motivasi bahwa bagaimana di dalam proses penerapan kurikulum Merdeka ini, satu kunci yang harus kita lakukan, belajar dan terus belajar. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu guru sekalian. Ya, yang perlu ditemukan dan dijelajahi, didengar, apa yang perlu dikuasai, pemahaman penting, ide-ide besar. Jadi memang kita membutuhkan banyak referensi untuk menguasai hal ini. Nah, selanjutnya kita ke karakteristik sekolah di dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah.
Satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum operasional secara mandiri berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Apa yang menjadi visi misi sekolah Anda? Bagaimana karakteristik sekolah Anda? Adakah kebutuhan spesifik siswa-siswi di sekolah Anda? Nah, ini yang menjadi hal yang patut kita bicarakan bersama. Kemarin kita sudah mencoba membuat satu visi misi sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu sekalian. Dengan sangat baik, Bapak Ibu sudah melakukannya dengan baik. Tentunya hal ini bukan menjadi suatu masalah. Ya. Di dalam memperhatikan dengan seksama karakteristik sekolah masing-masing melalui beberapa pertanyaan. Apa visi, misi, dan tujuan pendidikan di sekolah saya? Bagaimana bentang alam yang dominan di daerah sekolah saya? Bagaimana potensi tersebut dapat mempengaruhi dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran? Bagaimanakah karakteristik masyarakat di sekitar sekolah saya? Apa kekhasan tradisi yang cukup kuat di sekolah daerah sekolah saya? Bagaimana peta profil guru, murid, dan orang tua di sekolah saya? Ini merupakan cerminan ataupun gambaran yang sudah dilaksanakan kemarin, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Bapak menyelesaikan tugas-tugas kemarin yang sudah diberikan sesuai dengan LK, Bapak Ibu sekalian sudah menyusun hal ini. Ya. Merumuskan tujuan pembelajaran, maksud pendidikan itu apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, ya, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini dikutip di Ki Hajar Dewantara 1936 tentang dasar-dasar pendidikan. Di halaman 1 paragraf 4 ini tertuang di buku dasar-dasar pendidikan yang ditulis oleh Bapak pendidikan kita, Pak Ki Hajar Dewantara. Agar berpihak pada anak dan menuntun mereka pada kekuatan kodratnya, tujuan pembelajaran harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Jadi, agar berpihak pada anak dan menuntun mereka pada kekuatan kodratnya, tujuan pembelajaran harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Bapak Ibu sekalian, kita melihat tahap tumbuh kembang, wiraga wirama, sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak pendidikan kita bahwa 0 sampai 8 tahun itu masuk kategori wiraga, 9 sampai 16 tahun. Raga, indra, imajinasi, bermain, itu belajar eksplorasi, pengalaman dan rasa pikir. Masuk di umur 17 sampai 24 tahun, maka masuk kategori wirama, di mana siswa bertanggung jawab, dituntut untuk bertanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Ya, ini kalau 17-24 tahun itu masuk ranah SMP, SMA, ataupun SMK. Di sini Taman Indria, ada TK PAUD, ya SD, SMP. Di sini kita melihat kodrat tahap tumbuh kembang wiraga wirama. Ya, Bapak Ibu sekalian, pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang harus diperhatikan, TP dan ATP harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Ya. Tujuan pembelajaran TP terdiri dari, nah ini tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan pembelajaran itu ada 2 yang harus kita perhatikan. Bagaimana dengan kompetensinya, di mana kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Terus berkaitan dengan konten, ada ilmu pengetahuan inti, ada konsep utamanya seperti apa. Selanjutnya, kriteria alur tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi perhatian kita? Yang pertama, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. ATP di keseluruhan fase
menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Nah, itulah yang harus kita perhatikan di dalam hal-hal yang menjadi perhatian di dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP? Rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Jadi rumusan TP ini mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Catatan penting, Capsek atau guru mampu memahami kalimat tersebut. Jadi jangan asal kita memasukkan kalimat, kita harus memahami betul apa maksud, apa makna dari kalimat yang kita sudah susun tersebut. Selanjutnya, kita tidak boleh melupakan identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang diinginkan yang dicapai dalam tuangan kalimat yang disusun di TP. Bapak Ibu sekalian, di sini kita menuliskan hal-hal, ada beberapa hal yang kita perlu tuliskan di sini, ini sebagai tugas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mencari konten atau topik materi yang terkandung dalam kalimat CP tadi. Selanjutnya, kompetensi atau keterampilan kemampuan yang perlu dicapai siswa pada akhir fase yang merujuk kalimat CP tadi. Yang kedua, yang perlu guru perhatikan secara khusus bila ada di luar konten dan kompetensi. Ya. Jadi, mari kita berlatih bersama. Ini salah satu contoh Bapak Ibu yang kita saya tampilkan di layar Bapak Ibu sekalian. Mari kita berlatih bersama di jenjang SMA atau SMK, di mana di sini kita memuat bidang studi PPKN. Ini masuk di fase E, yang masuk di kelas 10. Pada akhir fase ini, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, serta memahami makna dan nilai dari keragaman, dan mengidentifikasi perlunya melakukan pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung, serta mengkaji makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan, kaya akan kearifan lokal, dan memilih produk dalam negeri. Kalau tidak salah, Ibu, ada teman kita yang mengangkat bidang studi PKN ini di LK kemarin yang dibuat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian diharapkan ya mencatat ataupun melihat daftar konten atau topik materi yang terkandung dalam kalimat CP tadi. Ini yang dimaksud dengan kalimat CP. Ini yang dimaksudkan kalimat CP-nya, Pak. Terus daftar kompetensi, keterampilan, kemampuan yang perlu dicapai siswa pada akhir fase merujuk kalimat CP ini. Terus kata frasa yang perlu guru perhatikan secara khusus bila ada di luar konten atau kompetensi. Konten atau kunci, ini tadi kita melihat ini contoh pengerjaannya. Kita melihat konten atau kata kuncinya, di mana keanggotaan kelompok lokal. Ini tadi kita melihat Bapak Ibu, keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, global terhadap pembentukan identitas. Ini dan global, pengaruh keanggotaan terhadap pembentukan identitas. Selanjutnya, di sini pertukaran budaya. Bapak Ibu lihat, di sini ada pertukaran budaya atau kolaborasi kebinekaan, kearifan lokal, identitas produk dalam negeri. Apa kompetensi yang akan kita tuangkan? Kompetensi pertama adalah mengidentifikasi. Yang kedua, memahami dan mengkaji makna. Yang ketiga, memahami nilai dan manfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada akhir fase, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas. Nah, ini tadi sudah kita tuangkan, di mana diharapkan siswa dapat memahami makna dan nilai. Nah, selanjutnya memahami nilai dan manfaat. Mana manfaatnya? Ya, memahami makna dan nilai.
dari keagamaan. Ini ada pertukaran budaya, kolaborasi dalam dunia, mengkaji makna dan manfaat. Ini ya, kebinekaan, kearifan lokal, produk dalam negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini dari apa yang sudah disusun tadi, ini mengarah ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini tadi kita sudah menentukan kontennya, itu keanggotaan kelompok lokal, nasional, regional, dan global. Di sini kita membuat tujuan pembelajarannya, di mana peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh keanggotaan berbagai level terhadap pembentukan identitas. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi pembentukan identitas suatu negara. Nah, di mana tadi itu? Ini pengaruh keanggotaan terhadap pembentukan identitas. Selanjutnya kita lihat lagi, peserta didik mampu menyampaikan hasil evaluasinya dalam bentuk persentase dengan data yang relevan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi mereka, ini contoh di atas ini sudah tersusun satu tujuan pembelajaran, ada kontennya, pengaruh keanggotaan terhadap pembentukan identitas, kompetensi tadi yang diinginkan, ini sudah kita tuangkan, ya. Ada mengidentifikasi, ada memahami dan mengkaji makna, memahami nilai dan manfaat. Selanjutnya, alur pembelajaran dari pengembangan TP. Jadi, kita sudah mulai membuat alur, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, alur pembelajaran dari pengembangan TP, peserta didik melakukan studi literatur pada keanggotaan di berbagai level. Peserta didik mengidentifikasi karakteristik keanggotaan di setiap level. Peserta didik mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi pembentukan sebuah identitas. Jadi, peserta didik menganalisis dan mengevaluasi kaitan antara karakteristik keanggotaan dengan proses pembentukan sebuah identitas. Jadi, apa yang dilakukan di alur, apa ini yang kita sudah susun, ini bisa mewujudkan apa yang sudah tertuang di tujuan pembelajaran. Nah, ini contoh kedua. Contoh kedua, dasar-dasar teknik elektronik. Saya rasa satu contoh ini bisa memberikan gambaran ke Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya dasar-dasar teknik elektronik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke tugas kelompok. Kita kembali